Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Oke, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 poin ciri dari makhluk hidup, yaitu tentang tumbuh dan berkembang serta mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, sekarang kita lanjut dengan poin selanjutnya. Simak baik-baik dan perhatikan penjelasan ini. Oke, next di sini kita akan bahas poin yang ketujuh, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Nah, setiap makhluk hidup itu dapat berkembang biak, ya kan? Nah, berkembang biak atau reproduksi yaitu cara makhluk hidup untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Jadi tujuan makhluk hidup untuk berkembang biak adalah untuk menjaga kelestarian jenisnya agar supaya tidak punah. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu dapat dibagi menjadi 2 macam. Ternyata dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual atau vegetatif. Nah, perkembangbiakan ini merupakan cara berkembang biak tanpa melakukan perkawinan, ya kan? Baru namanya saja perkembangbiakan tak kawin, berarti berkembang biak ini tanpa melakukan perkawinan atau tidak didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina, sehingga sifat keturunannya itu akan sama dengan induknya. Seperti itu ya, karena tidak ada tidak ada perkawinan, jadi pasti sifat keturunannya itu akan sama dengan induknya. Contohnya kalau pada tumbuhan itu tunas, spora, umbi, dan rizoma. Terus kalau pada hewan itu tunas, membelah diri, dan spora fragmentasi. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu perkembangbiakan secara kawin atau seksual atau generatif. Nah, perkembangbiakan ini merupakan cara berkembang biak dengan melakukan perkawinan, ya. Kalau tadi tidak melakukan perkawinan, ini melakukan perkawinan atau didahului peleburan sel kelamin jantan dan betina, sehingga sifat keturunannya itu tidak sama dengan induknya atau bervariasi, ya kan, karena ada perkawinan kan antara sel betina dan jantan. Nah, contohnya kita bisa lihat pada manusia, ya kan, manusia melakukan perkawinan. Terus kalau tumbuhan itu kita bisa lihat pada biji. Terus kalau pada hewan itu kita bisa lihat contohnya konjugasi, isogami, dan anisogami. Nanti kita pelajari ya di Google Meet apa itu. Oke, saat ini kita akan masuk pada poin yang terakhir, yaitu yang ke-8, beradaptasi. Nah, beradaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan kemampuan untuk beradaptasi ini membuat makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup di lingkungan sekitarnya. Ya kan, kita sebagai makhluk hidup kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, harus berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, nah ternyata adaptasi ini dia terbagi atas 3 macam, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu adaptasi morfologi. Nah, adaptasi morfologi adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui bentuk tubuh dan struktur tubuh luar atau alat-alat tubuh makhluk hidup. Maksudnya gimana? Nah, kita langsung saja pada contohnya. Nah, contoh adaptasi morfologi kalau pada manusia yaitu kulit menjadi kehitaman jika terkena terik sinar matahari setelah beberapa waktu. Iya kan, kalau kita terpapar dengan sinar matahari yang cukup lama, pasti kulit kita akan menjadi kehitaman, akan menjadi merah, lama-kelamaan akan menjadi kehitamannya seperti itu. Oke, next yaitu bulu tubuh kita akan berdiri jika kita terkena udara dingin. Jadi kalau kita misalnya ada di udara dingin, seringkali tanpa kita sadari bulu tubuh yang ada di tangan misalnya atau kaki, atau seperti biasa yang disebut dengan bulu-bulu nyawa seperti itu akan dengan sendirinya akan berdiri karena terkena dengan udara dingin seperti itu. Nah, kalau pada hewan seperti apa? Nah, kalau pada hewan, yang pertama, bentuk kaki yang berbeda pada unggas yang digunakan untuk berenang, mencengkeram, atau memanjat.
Terus selanjutnya bentuk paruh yang berbeda pada unggas yang digunakan sebagai pemakan biji, daging atau madu. Nah, next yaitu bentuk mulut yang berbeda pada serangga yang digunakan untuk mengisap, menggigit, menusuk, menjilat, dan menyerap. Terus bentuk tubuh ikan yang ramping sehingga memudahkannya untuk berenang. Jadi memudahkan ikan untuk ketika dia berenang. Terus bentuk gigi hewan mamalia dan reptil yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Ya kan, kalau misalnya jenis makanannya yang besar-besar, yang lumayan keras, berarti giginya harus besar, harus keras sesuai dengan jenis makanannya. Oke, next yaitu kalau pada tumbuhan seperti apa? Untuk contoh dari adaptasi morfologi. Nah, kalau untuk tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit di sini, daun teratai yang lebih lebar untuk membantu mempercepat penguapan. Next yaitu batang eceng gondok yang menyimpan udara untuk dapat mengapung di air. Ya kan, dia menyimpan udara untuk dapat dia mengapung di air. Sehingga eceng gondok ini kan kita lihat di danau, di air kan banyak seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuhan yang hidup di daerah kering atau di padang gurun, di sini kita bisa lihat kaktus yang memiliki daun yang kecil sehingga dapat mengurangi penguapan. Selanjutnya yaitu kaktus juga mempunyai batang yang besar sebagai tempat cadangan air. Nah, jadi itu seperti apa ya? Itu contoh dari adaptasi morfologi. Nah, sekarang kita next dengan adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui perkembangan fungsi pada organ-organ tubuhnya. Nah, adaptasi fisiologi ini sulit diamati. Wow, sulit diamati karena terjadi pada bagian dalam organ. Iya kan, kalau tadi pada bagian luar organ, alat-alat yang ada di luar. Jadi kita bisa dengan jelas bisa melihat. Tapi kalau ini sulit diamati untuk fisiologi karena dia terjadi pada dalam organ tubuh makhluk hidup. Nah, di sini ada contohnya, contoh adaptasi fisiologi kalau pada manusia. Tubuh mengeluarkan keringat, ya kan? Ketika suhu meningkat sebagai pengatur suhu dan membuang zat sisa, ya kan? Kita akan mengeluarkan zat sisa, yaitu mengeluarkan keringat dari kulit kita, ya kan? Karena di sini kita terpapar oleh sinar matahari yang cukup lama, seperti itu ya contohnya. Terus pupil pada mata itu menyesuaikan dengan tingkat intensitas cahaya yang diterima, benar ya. Terus orang yang tinggal di pegunungan itu memiliki jumlah hemoglobin yang lebih banyak dibandingkan orang pada umumnya. Jadi hemoglobin ini nanti kita akan bahas di Google Meet lagi ya. Seperti apa itu? Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau pada hewan seperti apa? Nah, kalau pada hewan yang pertama, perbedaan panjang usus dan enzim pencernaan pada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Terus selanjutnya kemampuan ekolokasi pada kelelawar untuk membantu saat terbang di kegelapan. Iya kan? Kita harus tahu kalau kelelawar ini dia tidur pada siang hari dan dia bekerja pada malam hari. Bayangkan loh, dia bekerja pada malam hari. Nah, next yaitu ikan yang hidup di perairan berkadar garam tinggi, memiliki urin yang lebih pekat. Terus selanjutnya itu cacing tanah yang mengeluarkan zat kapur untuk menetralkan asam di kerongkongannya, seperti itu. Memang ini agak bingung ya mungkin kalau kalian dengar, karena ini terjadi pada organ dalam tubuh makhluk hidup, bukan kalau yang tadi secara real kita bisa lihat ya, karena organ luar yang bekerja, seperti itu. Nah, next yang ketiga yaitu adaptasi. Bukan adaptasi. Masih ada ya contoh dari tumbuhan. Tadi memang kelupaan. Nah, contoh kalau pada tumbuhan adaptasi fisiologi kita bisa lihat. Yang pertama, bunga mengeluarkan bau yang mengundang serangga untuk membantu penyerbukan. Next, kantong semar menghasilkan cairan untuk mencerna serangga yang masuk, seperti itu. Oke. Yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Tadi kita sudah bahas adaptasi morfologi dan fisiologi. Sekarang yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Nah, maksudnya gimana? Adaptasi tingkah laku adalah cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui respon tingkah lakunya. Berarti kita bisa lihat ya, karena tingkah laku ya, bicara tentang tingkah laku.
Nah, contoh adaptasi tingkah laku pada manusia. Yang pertama, orang akan menutup telinga jika mendengarkan guntur atau petir. Benar kan? Kalau misalnya kita mendengar petir, boom, kita pasti sakit ya telinga kita ya, karena keras, kuat, dan pasti juga kita akan merasa kaget seperti itu. Terus mata akan berkedip ketika terkena debu. Benar kan? Kalau misalnya kalian terkena debu di jalan, iya kan? Pasti kalian langsung mata kita akan mengedip dan kita langsung begini tangan kita dengan spontan ya. Oke, nah kalau pada hewan seperti apa? Nah kalau pada hewan itu kaki 1000 akan menggulung jika terkena sentuhan. Yes, nah terus bunglon akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan agar dapat mengelabui pemangsa. Wow, jago ya. Jadi keren ya, apa ya? Bunglon ini bisa dikatakan keren banget kalau acting ya. Seperti itu, dia bisa mengubah warna tubuhnya untuk mengelabui mangsanya. Oke, next yaitu tupai dan kumbang akan pura-pura mati bila dalam keadaan bahaya. Ini juga actingnya luar biasa ya, dia akan pura-pura mati, pura-pura meninggal karena di sini kalau dia ada dalam situasi atau keadaan yang berbahaya ya, seperti itu. Next, kerbau akan berkubang ke dalam lumpur untuk menurunkan suhu tubuhnya. Oh, seperti itu ya. Next, cumi-cumi akan menyemprotkan tinta jika diserang pemangsa. Oh, jadi tintanya ya, jadi alat pertahanannya dia. Jadi kalau ada mangsa, dia langsung menyemprotkan tintanya. Ini dari cumi-cumi. Next, rayap yang baru itu dia akan menetas, menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagela. Oke, maksudnya gimana ini dia? Oke, nanti kita pelajari lagi di Google Meet. Seperti itu. Next, kalau pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu akan menggulungkan daunnya jika kita sentuh, ya kan? Kalau kita sentuh tumbuhan putri malu ini, dia akan mengatup, dia akan menutup daunnya. Next, yaitu pohon jati akan menggugurkan daunnya pada waktu musim kemarau ya, untuk mengurangi penguapan. Benar ya. Terus daun jagung akan menggulung jika suhu terlalu panas. Oke, next yaitu tumbuhan akan tumbuh condong ke arah mayoritas cahaya matahari. Jadi tumbuhan ini dia akan tumbuh lihat cahaya matahari. Jadi dia akan tumbuh mayoritasnya itu menuju ke arah matahari, seperti materi pada waktu kemarin, yaitu peka terhadap rangsangan, ya kan? Tumbuhan dia akan mengarah ke matahari, seperti itu. Thank you.